Ya Allah, tolong genggam hati kami, jangan ditinggalkan. Ya Allah, genggam hati kami, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Genggam hati kami. Hati itu kalau digenggam Allah, insya Allah nanti akan dipahamkan ilmu yang tidak tahu diberitahu. Ayat yang menjadi bacaan kita sekian tahun yang tidak tahu diberitahu. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan bersama Allah. Jadi ketika kita mengkaji seperti ini harus melibatkan Allah. Ilmu kita jangan diandalkan. Yang diandalkan adalah hidayah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasanya sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, mari kita baca surat Al-A'la ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1 sampai 7. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahu alazim. Monggo Pak Udin artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ya. Ketika saya bertanya kepada Allah pas sujud, apa sih ya Allah maknanya dibalik subhana rabbiyal a'la? Saya menginginkan apa yang tersirat di balik al-a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Doa sujud itu. Maha suci Engkau ya Allah dan maha tinggi dan maha terpuji. Akhirnya digerakkan oleh Allah, silakan baca surat Al-A'la. Itu penjabarannya. Saya buka surat Al-A'la ini. Saya buka tafsirnya. Ketika pada ayat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, di tafsir itu dijelaskan yaitu doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Kemudian saya hayati, seperti apa menemukan a'lanya Allah? Ternyata jawabannya adalah man tawadha'a rafa'a. Siapa yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat. Wa man takabbara wada'a. Barang siapa yang sombong, maka akan direndahkan, dihinakan. Ingat, sujud adalah keadaan yang paling rendah. Ketika kita merendah, tawadhu, maka akan diangkat. Jadi cara menemukan Allah itu dengan rendah hati. Jadi ketika sujud tidak boleh ada tinggi hati sedikit pun. Kenapa? Yang maha tinggi hanya milik kita Allah. Semoga menjadi ini. Rendah hati. Kata kuncinya adalah rendah hati. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku dan maha tinggi. Kita akan menemukan a'lanya Allah dalam keadaan sujud. Sujud ini kan rendah, betul-betul rendah. Tidak hanya fisiknya rendah. Lihat, kepala ini kan jelas-jelas paling atas. Betul. Sekarang ditaruh di yang paling bawah, bahkan lebih bawah baru daripada baru. Panjenengan itu kalau dipegang kepala itu gimana? Itu wah, ini kalau das gitu. Gak sopan. Dan kepala ini tempatnya bintang. Bupati itu ada kopiahnya enggak? Ada. Pak Lurah ada kopiahnya enggak? Pakai kopiah dan tidak itu ada hawanya enggak? Ada. Harus ditaruh itu. Setinggi semarok tiga a'la. Nah ketika a'la ini kita disuruh mikir alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu kalau menciptakan betul-betul sempurna. Saking sempurnanya walladzi qaddara fahada. Allah itu kalau menciptakan kadarnya itu seimbang. Fahada, dan sudah disiapkan hidayahnya itu. Allah itu kalau menciptakan itu perlu keseimbangan. Maaf, siapa yang pernah sakit komplikasi? Ketika diobati ini, yang ini kambuh, betul? Betul, betul. Sudah komplikasi itu seperti itu. Kita baru sadar bahwa Allah itu menciptakan dalam keadaan seimbang ketika komplikasi. Ya maaf, maksudnya nggak pernah vertigo kan? Nah itu kan berarti yang kocak itu luarnya apa dalamnya? Tandanya kan nggak seimbang. Ketika kamu kan butuh duduk lama, itu apa itu? Untuk menyeimbangkan. Nggak seimbang sedikit itu aja, itu baru vertigo. Belum aliran darah, belum tubuh. Makanya dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan, siang dan malam, panjang dan pendek, gelap dan bercahaya. Itu subhanallah, luar biasa. Siapa yang bisa mengatur seperti ini? Kemarau dan penghujan tidak seimbang saja, dunia hancur nggak Pak Jan? Hancur nggak? Nah kita disuruh sujud itu biar diseimbangkan yang maha seimbang. Nurut kan nurut. Karena tidak nurut sujud, makanya dunianya vertigo. Pak Heru, dunianya vertigo, aku kok bingung gitu. Makanya dia gak ketemu dengan apa? Gak ketemu dengan walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat ayat yang berapa itu? 27 ya. Bahwa akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu lebih kekal. Sebentar, ini kayaknya loncat-loncat. Tolong dilihat ayat qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh paling beruntung orang yang membersihkan diri
Dengan apa? Wa dzakara asma rabbih, dengan zikir. Fasalla, dengan sholat. Jadi cara menyeimbangkan diri kita yang maha kotor itu dengan zikir dan dengan cara sholat supaya seimbang dengan kita itu. Makanya orang kalau nggak nurut aturan Allah, nunggu aja ketikunya nanti. Berkeduniawian yang tidak seimbang. Ini kan mengajari seimbang kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang itu kalau sibuk dunianya jadi benar nggak? Iya. Kaya raya, nanti kekayaan itu yang akan menyiksa. Menjadi benar. Jadi butuh seimbang. Nah, seimbang itu dengan cara wadakaros marobbi fasallahu, pelan-pelan, tanpa disadari bahwa bacaan Al-Quran kita itu akan menseimbangkan kita. Mana buktinya? Betul. Saturasi. Betul. Belum pernah kena saturasi itu apa? Sekali-kali itu. Untuk menseimbangkan saturasi itu, ternyata pakai bacaan Al-Quran. Betul nggak? Sujud, ruku itu juga sama, saturasi secara universal. Subhanallah, luar biasa. Makanya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Ketika dibersihkan, maka tubuh kita, dunia kita itu akan seimbang dengan membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Nah, dengan qad aflaha man tazakka, kita nanti akan dimasukkan dengan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Bacaan Al-Quran yang dibacakan Allah, yang menyentuh dan dipahamkan itu tidak gampang lupa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Hampir sama dengan ayat inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Nah, yang menjadi PR bagi kita, bacaan kita ini sudah dibacakan Allah, maksudnya itu dibimbing Allah, apa baru bacaan kita? Kalau baru bacaan kita, itu biasanya nggak ingat sama sekali. Tapi kalau bacaan kita itu membaca, kemudian disentuh Allah, kok meneteskan air mata, terus lihat terjemahannya, loh, masalahku kok dijawab. Berarti disentuh, disuruh berhenti. Nah, bacaan Al-Quran kita itu sering berhenti apa tidak pernah berhenti? Targetnya kan 1 juz, Ustaz. Ini agak kata-kata. Ya Allah, bacaan kita itu nunggu disentuh Allah. Kalau disentuh Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu sesuatu yang tampak dan sesuatu yang dirahasiakan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Perhatikan, tidak akan mendapatkan bacaan yang sentuhan Allah kalau tidak zakar. Kalau hatinya itu tidak bersih. Hati-hati, ini sudah di pintu gerbang Ramadan. Kemarin semalam saya berikan pengajian di Masjid Muhajirin Sidoarjo Indah Sidoarjo. Saya katakan seperti ini. Ramadan itu kan dikenal bulan suci. Al-Quran kitab suci. Tanah haram, tanah suci. Tidak akan tersentuh kalau tidak suci. Suci ketemu suci, connect. Pak apa tahu nggak pernah
nyervis. Kenapa sih ini kok sepeda motor gas-gasannya kok susah? Ternyata businya mungkin ada karatan, ada kotoran, kemudian dikepas, dirampas supaya setelahnya itu lancar, bersih ketemu bersih. Nah biasanya Ramadan itu adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau Ramadan itu turunnya Al-Quran pasti, nggak beda, pasti dan diperingati. Tapi yang menjadi PR, apakah ketika Ramadan Al-Quran itu nuzulul fil qalbi, apakah turun ke dalam hati kita? Baik Ustaz, ada yang mentarget 1 bulan 30 juz. Baik, dari 30 juz itu yang menyentuh yang surat apa, berapa ayat, itu yang kita nanti. Jadi yang disebut nuzulul Quran itu bukan sekedar Al-Quran turun di bulan Ramadan, itu sudah pasti. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah Quran itu menyentuh hati kita, dan selama sebulan itu berapa ayat yang menyentuh, berapa ayat yang kita baca, berapa ayat yang kita kaji maknanya. Semoga dimaafkan Allah. Jangan-jangan surat yang kita baca berkali-kali tapi nggak tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, bagaimana bisa menyentuh? Jadi masih bisa menyentuh itu kalau la yamassuhu illal mutahharun, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia, muliakan. Innahu laqur'anun, Quran yang mulia fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga, maksudnya itu di lauhul mahfuz. Al-Quran yang asli itu adalah di lauhul mahfuz, fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali kalau hatinya itu tidak suci. Makanya secara syariat la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali suci. Makanya secara syariat sebelum membaca Al-Quran menurut mazhab Imam Syafi'i harus punya wudu. Harus punya wudu secara syariat. Tapi secara hakikat hati itu ya butuh diwudoni. Ya Allah semoga paham. Ya, semoga paham. Makanya nanti ngeling kepada pelajaran wudu. Siapa yang wudunya asal-asalan, pasti bacaan Al-Qurannya juga asal-asalan. Siapa yang wudunya itu temenan, nanti pasti akan ketemu Al-Quran yang ada di kitab. Ini dijaga oleh malaikat ini. Dijaga oleh malaikat. Hati kita kotor sedikit aja gak akan bisa menyentuh kita. Yang menjadi masalah itu, Ustaz terus gimana Ustaz, orang baca kemudian tidak punya wudu. Oh, yang punya wudu aja kadang gak bisa tembus kok. Sering guyonan saya, andai kata ada orang nekat gak wudu kemudian sholat, bisa gak? Bisa gerakannya, tapi gak tembus yang disolati. Karena ada aturannya. Nyentuh kertas ini gampang gak? Gampang. Gerakan sholat gampang gak? Tapi nyentuh semua jeruan itu. Nanti jeruan ini? Iya. Lihat saya. Quran itu masih jogo ya. Ada yang jaga. Harus minta izin. Minta izinnya itu apa? Iqra bismi rabbik Gusti. Saya baca Gusti ya. Tolong jadikan bimbing. Adab etikanya itu seperti itu. Al-Quran itu ada yang jaga. Minimal yang jaga adalah apa? Hafid Al-Quran, para malaikat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafizun. Al-Quran itu ada yang jaga. Kalau Quran itu ada yang menjaganya, kita pasti hati-hati enggak? Hati-hati. Rumah Allah, masjid itu ada penjaganya enggak? Semuanya ada penjaganya. Apalagi tanah haram, itu sangat sakral. Silakan sombong sedikit aja, dibuat puter-puter gak semuanya nang hotel ya. Tenang, aku ngerti. Karena di sana itu luar biasa. Luar biasa. Makanya sebentar, Quran ini suci enggak? Benar. Benar. Sucinya itu bisa dirasakan oleh hati yang suci. Ini ada penjaganya, hati-hati ya Allah. Ini ada penjaganya ini. Kalau penjaganya marah, di dalam hadis kan wal Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa memberikan syafaat dan bisa melaknat. Bukan Qurannya, tapi penjaganya itu. Penjaganya itu nanti yang melaknat. Jangan coba-coba ya nanti kalau di tanah suci kemudian sumbar. Apa sumbar? Sombong. Jangan coba-coba itu. Penjaga tanah suci akan marah. Ya apa? Silakan ke Gua Hiro, kemudian ambil batu kecil aja, bawa pulang. Ini kejadian langsung gila di mana itu? Di tanah air. Sembuh baru ketika dikembalikan. Maunya dibuat apa? Jimat. Ya Allah, ini ada penjaganya. Ada penjaganya. Kalau penjaganya itu membuka, Masya Allah, luar biasa. Pelan-pelan, sholat itu ada penjaganya. Pelan-pelan, ini resmi. Ramadan itu ada penjaganya enggak? Ya, kalau ada penjaganya, berarti kalau kita masuk Nuwun Sewu enggak? Perlu ada, ya, perlu sopan santun. Kira-kira yang dibuka siapa? Suci ketemu suci. Jangan sampai kita menjadi pencuri Ramadan. Siapa itu? Masuk gak Nuwun Sewu, mulai gak pamitan. Nang diarai ngomong. Masya Allah ya Karim, jangan sampai menjadi pencuri. Paham saja. Ini mau Ramadan, kita harus Nuwun Sewu. Nuwun Sewu kepada penjaganya. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan suci. Al-Quran ini adalah kitab mulia dan kitab suci. Sholat itu juga gitu, ibadah yang mulia, ibadah yang suci. Yang bisa masuk adalah yang suci. Dan itu bukan masuk sendiri, tapi dimasukkan. Bukan masuk ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi ibadi, itu dimasukkan ke dalam golongan hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk itu jiwanya. Yang bisa masuk kepada ruhnya Ramadan itu jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku. Pelan-pelan. Dan masuklah ke dalam surga. Coba ini, Pak Afan, ini masuk sendiri apa dimasukkan? Panjenengan nanti akan terasa kalau Ramadan itu ini dimasukkan, disusukan, auranya masuk. Kita lagi asik aktivitas duniawi, tiba-tiba itu tandanya kita dimasukkan. Dan hati-hati pas asar. Masuknya awal hari Hijriah itu kan menjelang asar dan maghrib itu kan. Itu hati-hati di situ. Biasanya Allah memasukkan. Nah kita itu minta masuk sendiri apa dimasukkan? Rabbi adkhilni. Minta dimasukkan. Rabbi adkhilni. Minta dimasukkan. Rabbi adkhilni. Dan bapaknya Pak Heri, ini juga bisa digunakan untuk mendoakan ruh kita supaya husnul khotimah atau orang lain. Yang dulu saya ibaratkan, lihat saya, ini kan badan ibaratnya. Ketika dimasukkan bersahadat,
Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semoga nanti wa akhrijni pulangnya itu dengan benar. Masuk bersyahadat, keluarnya Pak Wida. Masuk dengan bersyahadat, keluarnya juga bersyahadat. Dan kita tidak bisa masuk sendiri, tidak bisa keluar sendiri. Yang kami ibaratkan ketika bertamu nuwun sewu. Dan nanti ketika keluar itu juga nuwun sewu. Ini pernah terbukti ketika saya bimbing umroh. Yang pernah saya ceritakan, ada jamaah Profesor Dr. Ik. Ketika manasik umroh itu sudah saya sampaikan, tolong di sana jangan sombong ya. Lepaskan profesornya. Dan kebetulan ini adalah keluarga dokter semua. Di sana itu protesnya bukan main. Protesnya bukan main. Ketika menjelang pulang, otomatis tawaf wada. Ketika itu area tawaf dalam keadaan renovasi, direhab. Karena direhab, otomatis area tawaf itu terpotong menjadi sempit. Karena sempit sama Arab Saudi, yang bisa tawaf di lantai ini hanya yang tawaf wajib, maksudnya tawaf umroh itu. Bagi yang tawaf biasa harus di lantai 2. Oke. Kemudian ketika pas tawaf wada, pas di hotel, di reception itu, tiba-tiba saya terkejut, kok bapak dan satu keluarga ini pakai kain ihram. Tadi sudah saya umumkan nanti tawafnya pakai baju biasa. Ini Ustaz gimana sih? Langsung diprotes saya ngalah. Akhirnya saya bersama Ustaz menjadi 2. Saya yang membimbing tawaf yang pakai baju biasa, teman saya Ustaz bimbing yang tawaf pakai baju ihram. Beliaunya bersama keluarga. Oke, masuk. Nah, ketika di pintu Masjidil Haram kan itu sudah dipisah. Kalau pakai baju ihram bisa tawaf di bawah. Kalau pakai baju biasa otomatis di atas. Memang resikonya kalau di atas kan lebih jauh. Saya kan sudah ngomong secara kasat mata jenengan itu bujui laskar. Tapi secara hakikat sampai bujui Gusti Allah. Saya bilang gitu. Betul enggak Bapak? Secara syariat kan laskar bisa dibujui. Tapi Allah enggak bisa. Akhirnya saya tawaf di atas. Ketika tawaf itu rasanya indah sekali karena membawa orang yang hatinya api-api. Dan jauh itu tidak terasa jauh. Tawaf saya sudah selesai, jamaah yang di bawah sudah selesai. Wudhu di depannya Masjidil Haram itu kan ada emergency, kepleset, patah del. Ya kan? Ini namanya masuk gak nuwun sewu, mau pulang ya gak nuwun sewu, akhirnya dijegal sama Gusti Allah. Dikasih cenderamata, ya. Dikasih cenderamata. Pak Farul, kira-kira iring seumur hidup kayak gini. Ini ketiban itu ambiki ngerti gak kira-kira? Iya. Gak nuwun sewu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Saya baca terus itu dan saya merasa tidak tahu. Ya Allah masukkan, ya Allah masukkan. Jadi nanti hari per hari itu ada progres. Ada progres itu. Walaupun Ramadan itu belum selesai, tapi jauh di mata, dekat di hati. Masukkanlah ya, masukkanlah ya. Dan saya tambah, masukkanlah seperti orang-orang soleh yang jenengan pernah masukkan. Tolong bimbing saya untuk mempersiapkan diri. Sampai tak buat putih-putih ini ya Allah, supaya peka. Putih itu kalau dikasih titik sedikit, kelihatan nggak? Putih ini kalau misalnya ada semut satu merambat, kelihatan nggak? Ngerti maksudnya? Hati yang putih itu hati yang peka.